Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, ini ada satu raket di series terbaru dari brandnya Yonex di generasi ketiga, yaitu raket yang populer beberapa bulan ini, raketnya Fajar dan Rian. Tapi karena episodenya memang saya sedang penasaran banget dengan beberapa seri raket ini, makanya kenapa raket ini saya hadirkan untuk mengobati rasa penasaran itu teman-teman. Dan kalau kemarin kita udah bahas seri Play, kemudian seri Pro, dan juga seri gamenya dari brand raket ini, ataupun series raket ini, yaitu Astrok 88S dan juga 88D. Ini kali ini saya hadirkan dua seri raket yang berbeda di kelas yang Tour teman-teman. Jadi ini kali ini saya megang satu raket yang harganya 2 jutaan, yaitu Yonex Astrok 88S Tour dan juga Yonex Astrok 88D Tour. Dan karena ada beberapa keinginan saya untuk bereksperimen dengan dua raket ini, jadinya memang dua raket ini saya carikan spek yang agak berbeda. Itu juga karena teman-teman kemarin di komentar-komentar bilang nanyain antara 3U dan 4U sih. Dan saya coba hadirkan seri D-nya ini yang di 3U. Mau pingin ngerasain feeling raketnya seperti apa. Jadi teman-teman nanti bakal kita bahas ya feel pemakaian untuk dua seri raket populer ini, Yonex Astrok 88D dan juga S Tour. Pun juga nanti bakal saya bahas di akhir-akhir seberapa worth it dan seri mana sih yang sebetulnya worth it. Di kelas apa yang bagi saya recommended untuk dikoleksi ya. Apalagi dengan harga masing-masingnya yang berbeda. Ya, mana yang paling worth it, mana yang paling sepadan, mana yang bagi saya ya dengan mengeluarkan harga masing-masingnya itu ya sesuai lah, apa yang kita rasakan itu sesuai. Jadi jangan skip videonya teman-teman. Oke teman-teman, sesuai yang saya sampaikan bahwasanya dua raket yang saya pegang ini adalah kelas Tour. Makanya di bagian frame raketnya ini teman-teman, kalau sebelah kanan ini tulisan Astrok, kalau yang di sebelah kirinya itu tulisan kelas dari raket ini, yaitu seri Tour. Nah, informasi yang cukup penting, yang paling penting di awal adalah bahwasanya raket Yonex Astrok 88S dan D yang seri Tour ini teman-teman, ini harganya yang paling mendekati dari seri Pro-nya. Kalau Pro-nya kan 2,5, kalau ini di kisaran 2 jutaan teman-teman. Jadi ya selisih sedikit banget. Makanya ketika saya dekatkan, saya bandingkan, ternyata ya memang raket yang seri Tour ini bener-bener yang paling mendekati banget. Jadi ada perbedaan juga tipis banget. Bukan 11-12 lagi, kayak 12 dengan 11,8 gitu lah. Jadi tipis banget. Dan faktor pembeda yang paling kelihatan banget ketika kita melihat raketnya, yaitu tulisan diproduksi di mana raket ini. Kalau seri Pro kan udah jelas, tulisannya di sini ada Made in Japan. Nggak ada tulisan Developed Yonex in Japan gitu, nggak ada. Jadi langsung aja Made in Japan. Dan untuk yang seri Tour ini, dia diproduksi di Taiwan guys. Makanya di sini ada tulisan Made in Taiwan. Kemudian di atasnya ada Developed by Yonex in Japan. Dan selain di sini pun juga di bagian konnya. Kalau yang Pro, dia ada tulisan Japan di bagian bawah logonya. Kalau ini kosong blong, hanya ada logo Yonex aja. Kayak yang seri game dan juga Play. Oh iya, satu lagi perbedaannya, yaitu di teknologi yang ada di shaftnya ini teman-teman. Ini ada tambahan spesifikasinya, yaitu Rexis. Nah, secara detailnya saya nggak ngerti, tapi memang yang saya rasakan feelingnya kan agak beda. Nanti coba saya sisipkan video ataupun foto terkait dengan teknologi Rexis ini sebetulnya fungsinya untuk apa. Dan secara detailnya sih kalau dari teknologinya memang ada perbedaan nih. Kalau yang Pro kan dia High Modulus Graphite, CFR, Ultra Pif, Super Slim Shaft. Dan kemudian kalau yang seri Tour-nya dia High Modulus Graphite, CSR. Jadi CFR sama CSR, Super Slim Shaft Rexis. Dan dengan teknologinya yang agak berbeda ini teman-teman, pun juga dari diproduksi di mana juga berbeda, ternyata ya yang saya rasakan feelingnya memang berbeda. Bahkan saya bisa bilang kayaknya kok sekilas yang seri game malah lebih mendekati yang seri Pro ya, untuk feel. Tapi ini kayak lebih rada jauh sedikit. Itu bener-bener bikin saya rada-rada bingung sih. Raket seri game itu lebih worth it kalau teman-teman mau nyari yang feelingnya nyaris mirip ke seri yang Pro-nya. Bahkan benar-benar ketika kemarin saya pakai di lapangan, seri Tour-nya ini adaptasinya agak begitu lama gitu, ada agak butuh waktu gitu, nggak kayak yang seri Pro dan juga seri gamenya. Seri Pro lebih cepat sih adaptasinya. Kemudian seri game
butuh waktu tapi nggak terlalu lama kayak seri yang Tour ini teman-teman. Mungkin teman-teman bakal merasakan hal yang berbeda ya. Sekilas yang saya rasakan sih itu. Pro itu paling gampang diadaptasi, kemudian game enak yang kedua lah bahasa gitulah gampangnya ya. Kemudian yang Tour ini yang terakhir. Kalau play sih enak, tapi untuk hitnya, mukul shuttlecocknya dia ya belum senyaman 3 seri ini sih, antara game, Tour, dan juga Pro. Karena dia kan berbeda sendiri, harga yang paling terjangkau, yang paling murah pun yang paling minim teknologinya. Dan cuman seri play itu yang diproduksi di Cina. Oke, sekarang coba kita bandingin sih antara hitting sound antara seri Pro ya. Kalau kemarin sih seri game dengan seri Pro perbedaannya tipis banget. Kalau ini gimana hitting soundnya ya? Saya belum membandingin juga teman-teman. Senarnya sama, pakai Yonex X-Bolt 68, tarikan 2830 lbs ya, 4 simpul ya. Ini seri Pro. Ini yang seri Tournya, sama-sama di seri S-nya. Yap, ini kayak lebih deket banget sama yang seri gamenya. Kok sekilas malah kayak panjang gamenya? Saya nggak ngerti deh. Ini hanya cuman ya meraba-raba aja teman-teman. Teman-teman silakan menilai sendiri kira-kira antara Tour dan game mana yang paling deket ke Pro-nya. Tapi ya Pro tetap paling ya hitting sound-nya paling panjang ing-nya. Oke, kita lanjutkan aja teman-teman. Sebelum kita masuk ke feel pemakaian karakter raket ini yang sebetulnya nggak jauh-jauh beda, tapi lagi-lagi tadi udah saya singgung bahwasanya raket seri Tour ini yang paling sulit diadaptasi. Dan sekarang kita lihat dulu beberapa potongan match ketika saya pakai raket seri 88S Tour dan juga seri 88D Tour ini teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itu tadi ya potongan match beberapa pertandingan yang saya lakukan ketika pakai raket di series 88S Tour dan juga 88D Tour di generasi ketiga ini teman-teman. Nah, karena kemarin saya milih raket Astrock 88D Tour ini yang berat 3U, saya hanya bisa bilang ke teman-teman secara singkat aja, kalau teman-teman nggak punya tenaga yang besar banget, bukan atlet pelatihan, udah nggak usah nyoba-nyoba yang 3U teman-teman, melelahkan banget. Walaupun ketika kita melakukan smash dengan raket yang 3U seri 88D Tour ini ya bener-bener powerful ya, tapi bener-bener melelahkan. Tangan saya lagi sakit nih, sakit banget, bener-bener susah untuk diadaptasi sih untuk yang 3U-nya. Walaupun lagi-lagi dengan karakternya dia yang serang, untuk pemain belakang buat nembak pas kita powerful, timingnya dapet, das, tembakannya nuncep kenceng banget. Tapi buat kita yang amatir sih, ya melelahkan banget, ngabisin tenaga banyak. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba 3U, ya dipikir-pikir lagi lah. Kemudian yang seri S ini teman-teman, kalau di seri game dan pro itu kemarin saya dapat di berat 96 gram ya. Tapi setelah disetting sih ini saya dapat di berat yang lebih ringan, 3 graman. Jadi setelah tersetting 93 gram. Jadi dia lebih support untuk main cepatnya seperti biasa ya. Apalagi saya kan timpah gripnya teman-teman. Saya tambahin grip aja, grip bawaan pabriknya nggak saya lepas. Jadi memang ya akhirnya bikin raket ini feel-nya kayak even balance. Dengan karakter settingan kayak gini dia even balance ya seperti biasa. Main depan ya enak. Tapi lagi-lagi enaknya nggak seenak yang pro dan game yang saya rasakan ketika pakai yang seri S ini. Kalau seri S dan game itu yang saya rasakan ketika pakai raketnya buat main, banting-banting, narok-narok bola, drive ke mana arah tuh enak. Tapi ini bener-bener kayak butuh apa ya, penyesuaian banget sih. Kayak pantulannya kurang enak, nggak seenak game ataupun nggak seenak pro. Itu yang saya rasakan teman-teman. Nggak tahu juga apakah memang karena saya butuh adaptasi lebih lama, tapi intinya karakternya yang saya rasakan ketika match 1 dan 2 masih juga butuh adaptasi, nggak langsung klop kayak seri pro dan juga seri game. Kemudian ada satu catatan lagi yang kemarin di beberapa komentar soal Yonex Astrock 88 game ataupun pro, saya agak lupa, itu yang nanyakan mungkin yang butuh power besar mendingan ke 3U tadi itu kan. Setelah saya nyoba yang 88D Tour ternyata ya benar-benar menghabiskan tenaga. Pun juga ini saya sampaikan lagi ya, bahwasanya Astrock 88S Tour ini saya rasa buat temen-temen yang tenaganya nggak terlalu besar ya, bukan pelatihan, race-nya nggak terlalu kuat, nggak usah mikir nyoba-nyoba yang 3U teman-teman, karena saya rasa bakal nanti malah speednya malah bener-bener kurang.
berkurang, nggak secepat ketika pakai 4U teman-teman. Tapi ya teman-teman sendiri yang bisa menilai sih. Kalau misalnya teman-teman biasa pakai raket 3U, arahnya ke 2U, ya nggak masalah milih 3U teman-teman. Karena balik lagi teman-teman, karena saya bikin settingan raket ini yang speknya tersetting even balance kan karena saya timpah gripnya. Kalau teman-teman sebetulnya pengen nambahin powernya, sebetulnya teman-teman nggak perlu nimpah grip. Gripnya dibuat agak kecil aja. Bisa misalnya gripnya mau diganti gitu ya dengan grip kesukaan, jadi grip bawahnya teman-teman lepas saja kemudian diganti dengan grip yang teman-teman sukai, itu nanti balance pointnya bakal lebih tinggi. Karena seri Pro dan seri game yang saya pakai kemarin teman-teman, ketika saya lepas grip tambahannya itu kan BP-nya itu yang seri 88S itu di kisaran 300 sampai 305 mm. Makanya buat teman-teman yang takut kalau 88S itu even balance, ya settingannya aja dirubah. Gripnya jangan ditimpah, pakai grip yang rada-rada ringan, nanti jadi balance point-nya bertambah di bagian kepalanya. Jadi teman-teman masih bisa merasakan power dari raket seri Yonex Astrock 88S Tour ini teman-teman. Pun di seri-seri yang lain, di game ataupun juga di Pro. So kesimpulannya teman-teman, dari feel apa yang saya rasakan kemarin di lapangan, sebetulnya dengan harga yang mendekati Pro, kayaknya mending nabung 1 bulan atau 2 bulan pas gajian gitu ya, dapetin Pro-nya. Atau kalau teman-teman khawatir keluar 2 jutaan kurang nyaman, saya kok menyarankan aja teman-teman milih seri gamenya aja. Itu udah deket banget ke seri Pro-nya. Bahkan lagi-lagi yang saya rasakan feel-nya ketika dipakai main di match 1 udah cepet adaptasi kayak Pro gitu. Berbeda halnya dengan raket seri Tour ini yang benar-benar butuh adaptasi lebih lama. Walaupun secara fisik ini yang paling deket ke Pro sih, udah kayak copy paste banget gitu, udah mirip banget gitu. Dan ya mungkin kelebihannya seri Tour sih itu ya. Jadi benar-benar dari finishingnya paling mendekati di seri Pro-nya. Oke, sementara segitu dulu teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.